dari pola warna, di sini ada pola warna merah gitu ya, ada pola warna kuning, ada pola warna hijau, ada pola warna biru juga di pojok di bawah ini. Tapi di samping dia ada pola warna, dia juga ada pola garis. Kan ini ada pola garis nih. Ini pola garis pembentuk pembentuk gambar, terus ini ada pola garis lagi gitu ya. Puzzle ini sebetulnya menggambarkan bagaimana data yang kita kumpulin gitu ya. Dengan beragamnya bentukan, dengan beragamnya data yang kita hasilkan dari proses pengumpulan data, tentunya kita membutuhkan ada proses untuk mengidentifikasi atau proses untuk menganalisis pattern-nya gitu ya. Tadi secara singkat kita sama-sama ngeliat tuh, ada pattern warna, ada pattern garis, ada pattern yang lain gitu ya. Nah itu sebetulnya kita bagaimana kita proses ngumpulin, oh man, sorry. Ini ada yang masuk ini. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Hopefully tidak ada yang masuk lagi ya. Sebentar. Ini susah juga. Right. Terus ini ya. Nanti kalau ada yang notif, ada yang masuk kasih tadi kita. Oh ya, menyesuaikan pola, pattern. Nah, ketika kita berusaha menyesuaikan pola, kita berusaha mematchkan pola itu dengan pola yang sama. Sehingga kita mendapatkan bentuk dari puzzle tadi. Kalau individually puzzle, itu nggak ngomong apa-apa, putih doang, dengan 2 golongan di ujung dan 1 di depan. Itu tidak bicara apa-apa. Puzzle itu akan mulai berbicara ketika puzzle itu digabungkan atau dihubungkan dengan hal yang lain gitu ya, dengan puzzle-puzzle yang, dan ini salah satu kita melakukan proses analisis data yang kita perlu lakukan di penelitian kualitatif. Nah, proses memasukkan dalam puzzle tadi, memasukkan dalam pattern itu bermacam-macam. Ada kalau di proses kuantitatif, analisis puzzle bentuknya data kuantitatif. Bagaimana data kuantitatif itu analisis dilihat, itu akan menjadi sebuah fenomena ketika kita mencoba melihatnya akan pergerakan data gitu ya. Misalnya bagaimana konsistensi data bergerak ketika variabel A mempengaruhi variabel B gitu dan seterusnya gitu ya. Ketika independen variabel mempengaruhi independen variabel gitu ya. Kan itu konsistensi datanya bergerak bagaimana gitu. Berdasarkan angka-angka tadi. Nah, ketika dia ngomongin kualitatif, berarti datanya ya bukan angka saja gitu. Datanya bisa berbagai macam gitu, termasuk data suara dalam hari ini bisa dari hasil wawancara gitu ya. Ini cerita di bagaimana kita sebetulnya mencoba untuk membentuk pattern yang kita bisa analisis hasilnya sebetulnya. Itu sih poinnya untuk dianalisis data itu. Oke, next. Di pengumpulan data kuantitatif maupun versus kualitatif. Ini sebenarnya tadi sudah saya banyak sedikit ceritakan gitu ya. Di approach di data kuantitatif biasanya kalau dia menggunakan so annoying. Oke, admit. Ketika kita menggunakan data kuantitatif, dia biasanya type of response atau question-nya akan close-ended. Close-ended artinya dia posisi pasti, basically responnya pakai kuantitatif data gitu ya. Berarti angka 1, 2, Likert, 5, 4 gitu-gitu ya, pakai limit. Sehingga type of interview-nya biasanya di structure. Structure atau semi standar lah sebetulnya. Dan biasanya yang dipakai leading to datanya adalah score to answer, betul. Jadi angkanya adalah angkanya yang jadi kita lihat konsistensi dari angka tadi gitu ya. Kalau di posisinya di quantitative analysis. Tapi ketika kita ngomong kualitatif analysis, bagaimana data itu
bisa diterjemahkan bukan hanya dari angka-angka, biasanya respon yang kita miliki adalah open-ended gitu ya, jadi cerita gitu ya. Bisa cerita, bisa hasil semi-structured, questionnaire semi-structured, jadi prosesnya semi-structured, atau malah kalau mau lebih ekstrim lagi di unstructured gitu loh. Nah, bagaimana ini bisa kita analisis tentunya akan menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana konsep ini bisa kita analisis. Nah, media atau data yang kita akan analisis biasanya akan menggunakan transcription of words. Deskripsikan. Jadi bahasanya orang, bahasanya si interviewer akan kita coba transkripsikan, kita coba ketik gitu, transkripsikan supaya dia bisa kita analisis atau kita bisa perbandingkan dengan hasil interview yang lain. Itu di pengumpulan data kuantitatif versus kualitatif. Nah, yang hal lain yang cukup membedakan antara proses kuantitatif maupun kualitatif analisis adalah ini. Kalau di kuantitatif analisis, analisisnya itu posisinya pasti setelah pengumpulan data. Dia tidak mungkin data sedang ongoing terus diproses untuk dihasilkan analisis karena pasti datanya belum komplit gitu ya. Datanya masih belum seimbang atau belum balance atau yang lain. Nah, jadi proses kuantitatif analisis datanya, secondary datanya pasti setelah data itu dikumpulkan. Setelah data itu ada, setelah data itu diambil dari semua, misalnya dari setelah hasil survei, setelah hasil data itu dari dari secondary data dan seterusnya. Sedangkan kalau kualitatif yang membedakan prosesnya adalah konkuren, jadi secara bersamaan. Jadi maksudnya bagaimana dengan konkuren itu? Ya ketika dia melakukan proses interview dengan informan di saat bersamaan dia adalah proses untuk melakukan analisis karena data yang kita collect dari informan tentunya kalau misalnya kita menggunakan semi structured itu pasti berkembang. Nah, berkembangnya itu kan sesuai dengan daftar pertanyaan yang kita miliki gitu ya. Tapi kan ada bagian-bagian dari pertanyaan itu yang perlu kita perdalam. Nah, proses untuk mendalami, memilih bagian mana yang perlu kita perdalam, memilih bagian mana yang perlu kita skip, itu adalah proses analisis di saat yang bersamaan ketika kita sama-sama mengumpulkan data. Nah, itu tidak mungkin dilakukan bukan tidak mungkin ya, mesti lebih berat dilakukan ketika dengan proses kuantitatif. Karena pastinya kuantitatif pasti akan ngumpulin. Nggak mungkin kita ngumpulin kuesioner 100 terus kita run dulu datanya, menghasilkan angka, terus kita nanti run lagi ketika dapat 101. Nggak mungkin. Jadi kita harus completed dulu datanya, totalnya berapa gitu, sampai 200 sampel misalnya dari responden, baru kita run datanya. Tapi kalau dalam proses interview semi-structured, itu di saat yang bersamaan kita mewawancari orang, di saat yang bersamaan kita menganalisis, di saat yang bersamaan kita menentukan kecukupan data ini. Apakah datanya cukup? Apakah kita perlu eksplorasi lebih jauh terkait data yang kita tanyakan dalam proses wawancara ini? Itu di di pengumpulan data. Nah, tadi sudah saya sampaikan di data kualitatif menjadi lebih unik gitu ya. Ketika kita ngomongin data kuantitatif, datanya merely adalah terkait dengan data data angka gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin di data kualitatif, ngomongin di data kuantitatif, datanya tentunya akan lebih beragam gitu. Nah, sorry. Ada siapa nih? Andre Yola, oke. Bentar ya. Ini ternyata cukup annoying juga ya. Bolak-balik. Oh, sorry. Ada apa nih? Sorry. Apa nih?
Sorry. Yep. Oke. Yep. Oke, saya terusin ya. Hopefully tidak ada yang keluar masuk. Terus yang kedua, ketika di data kualitatif, kita punya 3 model, biasanya data verbal, terus ada data tekstual, ada data visual. Nah, mana yang mau kita gunakan? Artinya bentuk data apa saja yang bisa kita gunakan dalam bagaimana proses analisis ketika dari data-data ini. Nah, pertama di data verbal itu bentuknya adalah data, misalnya data hasil wawancara, gitu ya. Data hasil wawancara inilah data verbal yang kita miliki, gitu. Nah, bagaimana proses data verbal ini bisa kita gunakan? Nanti akan kita bahas bagaimana kita melakukan proses coding atau proses transcribing. Data verbal bentuknya dalam bentuk data wawancara itu cenderung cukup challenging ya, cukup challenging untuk bisa kita analisis. Ini saya lihat di papernya teman-teman, di proposalnya teman-teman banyak banget nih. Semua hampir kesemuanya menggunakan proses analisis data, proses pengumpulan data menggunakan data kualitatif, which is interview gitu ya. Hampir semuanya. Dan ini cukup menarik gitu. Karena teman-teman harus yakin tuh bagaimana data verbal, data hasil wawancara bisa kita gunakan untuk analisis. Nah, ini challenge-nya situ. Bagaimana kita bisa pakai itu data itu. Kalau kita cuma ambil data verbal dalam bentuk rekaman tapi tidak bisa kita tunjukkan kepada yang lain, artinya tidak bisa kita sampaikan bahwa data rekaman ini bisa kita analisis, itu jadi masalah juga mungkin gitu ya. Jadi kita harus mampu membuat data suara tadi berubah menjadi data yang bisa dibaca oleh semua, artinya dalam bentuk transkrip. Kalau data tekstual lebih mudah, artinya data tekstual itu seperti data, kalau yang penelitian yang saya lakukan adalah data terkait dengan minuta atau LHR, terus bisa data terkait dengan hasil keputusan pengadilan misalnya. Ini akan menjadi menarik misalnya ketika teman-teman membahas tentang kebijakan insentif COVID gitu misalnya. Akan menarik sekali ketika teman-teman yang digunakan datanya adalah data minuta dari misalnya para direktur di DJP gitu. Ketika para direktur itu membahas masalah, ada di rapat pimpinan, bagaimana mereka membahas tentang kebijakan terkait COVID, insentif COVID. Itu jadi menarik itu sebetulnya. Jadi insentif COVID itu bukan hanya berada pada titik KPP implementasi, tapi bagaimana insentif COVID itu dibahas di tataran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak misalnya, atau di tataran pimpinan Kementerian Keuangan misalnya. Dari mana kita tahu mereka membahas itu dengan bagus gitu, dengan rigid terkait dengan insentif COVID ini misalnya, bisa kita lihat dari minutanya, dari laporan hasil rapatnya, notula rapatnya yang ada. Nah, dari notula rapat itulah kita bisa analisis sebetulnya. Dari hasil notula rapat itu nanti kita bisa analisis gitu. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Begitu juga dengan notula rapat, misalnya kalau memang teman-teman mau lihat di unit gitu terkait dengan kebijakan, kemarin ada juga yang bercerita tentang kebijakan penyuluhan pajak gitu ya misalnya. Itu juga bisa kita lihat bagaimana kita menggunakan notula rapat yang ada di unit itu terkait dengan pembahasan misalnya penyuluhan perpajakan tadi, apakah sektor mana yang mau disasar, area mana yang mau disasar, kenapa area itu disasar, kenapa dia harus melakukan proses penyuluhan pajak di situ, dan bagaimana metode yang mereka gunakan, itu menjadi menarik kalau kita membaca dari background kebijakan-kebijakan itu. Jadi bukan hanya wawancara yang dilakukan dengan informan, tapi yang di saat yang bersamaan kita menggali cerita berdasarkan notula rapat gitu loh. Itu juga menarik gitu loh. Misalnya bisa kita gali. Nanti mungkin teman-teman bisa lakukan itu di ketika melakukan KTTA, penelitian di KTTA. Yang ketiga tentunya data visual. Nah, ini salah satu hal yang menarik di penelitian kualitatif adalah data visual. Bagaimana data visual itu di-generate gitu ya.
Nah, data visual ya tentunya teman-teman tahu lah bagaimana kita mengamati sesuatu, melakukan observasi, melakukan proses-proses tersebut gitu. Itu jadi data visual. Right. So, next. Nah, ketika kita menganalisis data tadi, di proses tadi, dari 3 model data tadi, kita melakukan proses analisis di analisis data kualitatif, kita basically ada 3 model gitu ya, adalah interaktif dan iteratif. Interaktif artinya ya tadi saya sampaikan, ketiga data kualitatif adalah kekuatannya adalah dia tidak data itu selesai dikumpulkan baru dianalisis gitu ya, enggak ya, tapi dia di saat yang bersamaan dia mengumpulkan data, di saat yang bersamaan dia melakukan analisis kecukupan data gitu, dan sejauh mana data ini perlu kita expand gitu ya. Dan proses ini iteratif dan terus gitu ya. Proses itu berjalan terus di saat wawancara 1, di saat wawancara 2, di saat wawancara 3. Jadi be ready gitu. Teman-teman harus siap gitu. Ketika teman-teman menjalankan proses wawancara, meskipun teman-teman memegang daftar pertanyaan untuk semi structured misalnya, teman-teman punya daftar pertanyaan, teman-teman tahu mana yang teman tanyakan, akan tanyakan gitu. Teman-teman harus mampu menjelaskan ketika teman-teman bukan mampu menjelaskan ya, teman-teman harus mampu mengeksplorasi lebih jauh gitu. Ketika ada hal-hal yang memang perlu diperdalam gitu dari sisi pertanyaan tersebut gitu. Tentunya berbasis dari dasarnya dari pertanyaan tadi gitu. Dan itulah proses analisis yang dilakukan. Dan iteratif itu artinya terus berjalan. Nah, gradual. Nah, kalau di quantitative analysis itu sampai finish, ngambil datanya, selesai, baru dia perbagian, sehingga membentuk cerita. Gitu ya. Reflektif atau refleksif. Refleksif artinya ketika dia tahu sesuatu gitu, dia langsung bisa langsung melihat, oh kayaknya ini kurang ini deh. Oh kayaknya berdasarkan teori apa yang dijelaskan di beliau kurang pas deh gitu ya. Hal yang menjadi contoh refleksif adalah ketika saya ini cuma share pengalaman aja. Ketika saya waktu itu mewawancarai, saya pernah cerita juga nih. Saya pernah mewawancarai profesor ahli kebakaran gitu ya. Ketika dia bercerita tentang bagaimana kebakaran itu bisa diinitiate gitu ya. Dan dia membawa pemahaman saya bahwa kebakaran itu tidak bisa secara alam untuk kasus Indonesia, secara alam bisa terjadi gitu. Berbeda dengan kasusnya Australia atau di kasusnya di Amerika karena dia posisinya subtropical gitu. Kalau Indonesia tropical, jadi lebih cenderung basah. Nah, ketika saya mendapatkan informasi itu gitu, ketika saya mengeksplorasi informasi itu, ketika saya bertemu dengan dosen ini, peneliti ini, saya menggunakan tekniknya eksplorasi. Dia saya pengen tahu terus gitu. Jadi saya mengeksplor apa yang beliau sampaikan. Jadi saya tidak menggunakan semi structure. Begitu eksplorasi dan unstructured, saya dapat cerita yang banyak. Nah, ketika saya menjalankan proses penelitian yang saya inginkan terkait dengan kepatuhan misalnya di penelitian penegakan hukum, di kejaksaan, di mana gitu. Dari basis itu saya bisa merefleksif gitu. Oh, yang beliau sampaikan ini, yang informan sampaikan masih kurang tepat nih, saya harus cari lagi. Misalnya beliau bercerita tentang bahwa, oh di sini Pak, kebakaran itu tidak terjadi oleh manusia, itu karena musim kering Pak, musim kering terus terbakar. Dari situ saya bisa merefleksikan, oh penelitian orang nggak bilang begitu. Nah, dari situ saya mencari tahu lebih dalam gitu. Oh apa ya, kenapa, masa begitu? Oh Bapak landasannya apa gitu. Jadi pertanyaan lanjutannya itulah yang akan menggali lebih jauh informasi ataupun menggali lebih jauh apa yang mau kita tahu dari penelitian kita. Itu yang penting di proses data kualitatif. Nah, ini banyak teman-teman di rencana proposen hampir semuanya bahkan. Bagaimana teman-teman membuat analisis data kualitatif berdasarkan wawancara gitu ya. Nah, dari wawancara itu, teknik wawancara yang teman-teman lakukan, kalau teman-teman sendiri tidak mampu mengetahui apa yang ada di balik itu, artinya hal-hal yang perlu teman-teman gali lebih jauh gitu. Jadi ketika melakukan semi structure itu bukan berarti teman-teman belajar saat itu, enggak. Teman-teman harus belajar dulu di belakang sebelumnya. Ketika misalnya teman-teman ngomongin masalah PPA pasal 22, ya teman-teman harus belajar dulu PPA pasal 22 itu seperti apa, pemotongan pemungutan seperti apa.
atau PP pasal 21 seperti apa komentarnya. Sehingga ketika teman-teman mengajukan pertanyaan, teman-teman berdiskusi, ataupun menggunakan FGD, terserah, itu teman-teman punya basic knowledge yang bagus. Sehingga ketika ngambil data itu, prosesnya bisa jadi bisa terus mengambil dan di saat yang bersamaan jadi bisa di saat yang bersamaan kita bisa menganalisis lebih jauh. Sehingga hasilnya menjadi lebih komprehensif. Ini yang membuat analisis data kualitatif bukan mechanical process. Yang disebut mechanical process lebih ke di run itu tadi. Kita punya data A gitu, data variable independent, variable yang akan mempengaruhi variable dependent, ya kita run gitu datanya. Mechanical process karena data itu diambil, di run di software tertentu gitu, dijalankan. Dan kita akan menganalisis hasil software tadi gitu. Hasil yang dikeluarkan software tadi secara statistik mungkin ya. Itu prosesnya. Jadi mechanical process mungkin arahnya ke situ. Right. So, next. Nah, di kita saat ini, di teman-teman, untuk sementara ini, teman-teman hanya akan banyak membahas dengan tematik analisis. Ini yang banyak juga teman-teman define di proposal yang teman-teman. Jadi tematik analisis terkait dengan tema-tema tertentu saja. Kita nggak akan bahas grounded theory maupun analytical induction dan seterusnya. Jadi kita lebih banyak tematik analisis. Oke. Langkah pertama, nah ini, ada lagi yang masuk. Oke. Secara konektif. Sorry ya, saya minum sebentar. Right. Sorry. Oke, tadi sudah sempat saya sampaikan di proses pertama ketika kita melakukan analisis dari data wawancara, which is verbal, kita akan membuat transcribing. Jadi membuat data suara tadi menjadi tulisan. Jadi apapun yang dibicarakan orang itu kita tulis. Artinya proses transkrip. Misalnya gini, teman-teman melakukan transkrip adalah misalnya selama 1 jam semuanya detail. Sehingga proses transcribing ini termasuk proses yang sangat melelahkan, bukan sangat ya, sangat menantang, bukan melelahkan, sangat menantang itu kesannya mengadari-statement bukan. Sangat menantang. Jadi ketika proses transcribing dia ngomong sejam nih, diskusi dengan kita sejam, di saat itulah nanti kita setelah selesai kita membuat transkrip. Supaya nanti analisisnya bisa dilakukan. Baik analisis pattern ataupun analisis korelasi yang lain. Oke, what's up? Nah, di dalam proses transcriping ini, basicnya, prinsip yang bisa kita pegang adalah kata demi kata. Sorry, saya minum dulu ya. Jadi kata demi kata. Jadi transcriping itu bukan kesimpulannya ini gitu, enggak. Transcriping itu lebih detail daripada LHR. Kalau LHR itu kita bisa ngambil kesimpulan sesuatu dari orang itu ngomong gitu. Orang itu ngomong A sampai Z gitu kesimpulan A sampai Z. A dan Z-nya itu ditulis seluruhnya. Kalau LHR lebih kadang-kadang cuma ngambil kesimpulan dari yang dia sampaikan, informan sampaikan atau responden sampaikan. Itu penting di transcribing. Terus jaga anonimitas partisipan ini tergantung dari letter of consent yang kita sampaikan. Jangan lupa ya, teman-teman kan hampir semua menggunakan proses interview, sampaikan letter of consent. Jangan lupa. Consent menunjukkan bahwa teman-teman menjaga kerahasiaan data, teman-teman memastikan bahwa data yang diberikan hanya nanti digunakan untuk penelitian dan tidak di-share untuk tujuan lain selain penelitian ini.
dan seterusnya. Itu jadi pastikan teman-teman membuat letter of consent yang akan disampaikan kepada informan ketika kita melakukan proses wawancara, sehingga si kepercayaan si informan untuk memberikan informasi meningkat. Dan teman-teman tentunya akan mendapatkan keuntungan di sana gitu, karena dia akan secara lepas misalnya, dan dia teman-teman bisa meyakinkan beliau si informan ini menyatakan bahwa anonimitasnya terjaga gitu. Jadi Anda mau bicara apa saja aman gitu. Itu yang teman-teman harus bawa nanti dari ketika teman-teman melakukan proses wawancara. Thematic analysis adalah mencari tema atau pola yang terjadi yang sedang dianalisis. Ini tadi saya sampaikan di depan. Oke. Nah, prosedur yang biasanya kita gunakan, yang biasanya sering kita lakukan di thematic analysis adalah ini. Hal pertama sebetulnya yang harus kita gunakan adalah familiar with your data. Jadi kita punya apa sebetulnya gitu ya. Ini familiar with your data ini mau di kuantitatif mau di kualitatif analisis sama gitu. Jadi kita harus pastikan data kita tahu apa yang kita punya gitu. Kita tahu persis apa yang kita punya, sehingga kita tahu persis apa yang akan kita lakukan dengan data itu. Kalau datanya sendiri kita nggak ngerti data apa aja yang kita punya, oh iya wassalam juga gitu. Jadi kita harus pastikan kita tahu dari data-data yang kita miliki itu. Misalnya dari data wawancara gitu ya. Dari wawancara A, respon informan A sampai informan Z, misalnya, saking banyaknya, kebanyakan ya. Informan A sampai informan H, informan A sampai informan H. Kita tahu persis tuh kalau informan A adalah informannya terkait dengan bendaharawan misalnya. Informan H itu terkait dengan memeriksa pajak misalnya, dan seterusnya. Di sana kita diskusi terkait dengan apa, di sini terkait dengan apa misalnya. Oh, titik berat di informan H itu yang ini loh kira-kira gitu. Dari situ setelah kita familiar with the data, datanya ada, kita tahu familiar, kita bisa grasping lah kira-kira datanya terkait ini loh. Kita coding data tersebut. Transcribing dan coding beda ya. Transcribing itu kita nulis. Apa yang saya omongin semua ditulis. Jadi semua yang saya omongin ditulis. Transcribing. Itu proses transcribing. Dari transcribing kita lihat datanya mana aja, datanya kita cari tahu. Yang kedua kita coding datanya. Data itu besar banget kan, transkrip namanya orang ngomong kan bisa ngalor ngidul nggak jelas cenderungannya gitu. Nah kalau orang ngomong nggak jelas cenderungannya itu kita butuh di scrutinize, butuh dikecil. Informan, saya mau capture, oh jangan, itu terlalu abstrak. Apa ya? Oh ini, modernisasi, modern, nanti ada contohnya. Saya mau coding, saya coding kata-katanya itu terkait dengan modernisasi. Di coding modernisasi itu pasti ada terkait dengan kata-kata kenaikan gaji, tidak terima tidak terima setoran lagi, apa bribery gitu, sogokan dan segala macam, profesional, tepat waktu, dan seterusnya. Jadi ketika kita menemukan kata-kata itu dalam transkrip, kita bisa menyatakan orang ini sedang menceritakan terkait dengan modernisasi. Gitu. Itu proses coding namanya. Jadi ketika dia bercerita tentang dia naik gaji, dia bercerita tentang bagaimana dia dinilai adanya talent management dan seterusnya, itu adalah proses dia bercerita bahwa ada proses modernisasi. Itu perspektifnya. Jadi ketika kita nulis, kita coding A, misalnya kita coding B, kita coding C, kita tulis di sebelah kiri kanan, kita coding, nanti ada videonya bagaimana mengcoding itu. Terus searching for themes and recognize relationship. Jadi habis kita coding, kita cari patternnya. Kita codingin nih, datanya kita coding, kita klasifikasikan, kita kecilin datanya. Mana yang sering ulang. Nah itu setelah itu kita cari hubungannya. Dari coding-coding yang kita miliki, kita cari hubungannya. Oh, ya itu tadi.
kalau coding naik gaji apa, oh ternyata hubungannya adalah modernisasi. Jadi temanya apa? Perubahan Direktorat Jenderal Pajak itu misalnya besarannya gitu. Jadi ini proses yang dilakukan. Kita lihat data kita miliki punya apa, kita coding data kita. Jadi kita bisa mengcoding data kalau kita familiar dengan data. Tapi ada satu lagi sih model coding yang bisa dilakukan. Jadi basis codingnya adalah ketika dia menggunakan penelitian dahulu, itu juga bisa. Tapi kalau dia pakai if, dia tentunya harus familiar dengan datanya. Terus yang kedua, searching for themes. Setelah temu coding, kita cari tema yang menghubungkan semua coding tadi. Terus baru defining themes-nya. Oke. Next. Right. Ini dia. Oh, man. Cepat sekali. Nah, ini dia. Sorry ya. Nah, coding itu digunakan untuk mengategorisasi yang memiliki arti serupa, gitu ya. Data yang memiliki arti serupa, coding. Coding dilakukan dengan memberikan label atau kode pada setiap unit data. Coding menurut code adalah merupakan satu kata atau frasa melambangkan meringkas makna dari suatu unit data. Artinya, teman-teman bayangin gini, kalau di quantitative analysis, kita mencoba menganalisis dari pergerakan data yang ada di variabel gitu ya. Variabel itu memiliki data A misalnya gini, penerimaan pajak akan banyak dipengaruhi oleh kepatuhan pajak gitu ya. Kepatuhan pajak itu terkait dengan bagaimana pajak mengidentifikasi ketidakpatuhan misalnya. Data ketidakpatuhan adalah data audit gitu ya. Nah, data audit ini adalah datanya adalah codes tadi, data itu. Audit itu punya data mengidentifikasi discrepancy rasio, data macam-macam. Ini data audit. Nah, itu kalau di kuantitatif. Kalau di kualitatif, datanya itu ya hasil dari coding yang tadi. Datanya itu besar, datanya itu macam-macam. Kita perlu klasifikasikan sehingga bisa kita lihat sebagai bentuk pattern-nya apa. Kalau teman-teman lihat puzzle-nya tadi, puzzle itu kalau dilihat sendirian nggak ada bentuknya. Atau kalau dilihat keseluruhan puzzle ya cuma tertumpuk puzzle gitu aja. Tapi kalau kita melihat pattern-nya, kita bisa lihat tuh puzzle hijau sekumpulan, puzzle merah sekumpulan. Puzzle yang punya garis-garis bisa dikumpulkan gitu seterusnya. Puzzle yang ada di atas tempat, puzzle yang warna kuning atau hijau tadi, itu juga satu. Jadi macam-macam proses puzzle. Nanti kita akan coba lihat ya, saya coba tunjukkan ketika saya pernah menggunakan NVivo. Salah satu sistem informasi yang kita bisa gunakan ketika kita proses menganalisis data kualitatif. Oke, ngos-ngosan saya. Unit data dapat berupa beberapa kata, suatu baris, suatu kalimat, beberapa kalimat, suatu paragraf, bagian dalam tekstual, data tekstual maupun gambar visual. Jadi kalau satu paragraf itu meaning-nya sama, itu bisa kita code dalam satu kode. Satu unit data dapat diberi label lebih dari satu. Jadi tergantung konteks dari pengkodean yang dilakukan. Ini yang tadi saya sampaikan, coding adalah merupakan bagian dari proses reduksi data. Jadi karena saking besarnya data kualitatif tadi, teman-teman bayangin ketika teman-teman mau mewawancara, ada sebuah proposal yang saya baca, mau mewawancara sampai 30 orang. Oke, fine, 30 orang, teman-teman harus menyiapkan waktu yang cukup besar, cukup lama untuk proses coding, untuk proses transcribing dulu kali ya. Kalau teman-teman benar-benar pengen menjalankan proses penelitian yang reliable gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya silakan, itu menjadi challenge yang menarik gitu ya. Oke, next. Right. Nah, proses ini itu seperti ngumpulin dalam filing kabinet gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya itu, yang data-data yang tersebar tadi itu adalah kertas-kertas yang akan kita kumpulkan dalam mapnya tadi, sesuai dengan mapnya,
Nah, mapnya itu adalah codingnya, nanti dia masuk ke dalam filing kabinet, gitu ya. Mapnya tema besarnya, nanti filing kabinet yang menjadi tema yang lebih besar lagi. Itu prosesnya, gitu ya. Jadi ini gambarannya bagaimana kita menyusun data yang random tadi, data yang besar, yang unstructured tadi, mungkin dengan wawancara kan unstructured tuh, menjadi lebih terstruktur, dan semua orang bisa melakukan menganalisis dari hasil yang kita dapatkan. Sebetulnya. Oke. Sumber coding biasanya dari istilah aktual yang digunakan partisipan, terus label yang dikembangkan oleh peneliti dari data, dan berdasarkan literatur review yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, pertama, yang nomor 1 dan nomor 2 tentunya adalah dari proses induktif, karena dia baseline-nya adalah dari data. Dan yang kedua adalah dari proses yang ketiga ini, maksudnya adalah dari proses inductive analysis. Jadi apa yang nomor 1 itu sebenarnya terkait dengan apa yang pop up sering gitu ya. Nanti saya tunjukin bagaimana kita bisa melihat data itu yang sering nongol apa sih yang dibicarakan gitu. Nah itu sebenarnya jadi ciri-ciri bahwa itu codingnya ada di situ. Misalnya. Data itu sering banget yang diomongin apa. Dari seluruh wawancara kita yang 30 orang misalnya, mereka itu selalu membicarakan apa gitu misalnya. Misalnya kita terkait dengan balik lagi kita terkait dengan insentif COVID, yang selalu mereka bicarakan dalam insentif COVID adalah SME, Small Medium Enterprise. Orang-orang yang di Small Medium Enterprise ini tidak tertarik untuk ikut COVID, ikut mendapatkan insentif COVID. Yang kedua mungkin yang selalu keluar di kata-kata di 30 responden itu selalu ngomong masalah, misalnya masalah ketidaktahuan misalnya, atau kesulitan untuk mengakses bagaimana untuk mendapatkan insentif COVID itu. Nah itu menjadi ciri-ciri coding itu bisa kita klasifikasikan gitu. Apa aja yang bisa kita klasifikasikan terkait dengan hal ini gitu ya. Nah yang kedua kalau yang di nomor 3 itu dari literatur sebelumnya gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Bentar. Saya share dari sorry ya, sebentar ya. Saya cari dokumennya sebentar. Oke. Oke, summary file versions. Oke. Here we go. Yep. Code. Iya. Oke, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini coding yang saya lakukan, codebook-nya berdasarkan teori, gitu ya. Kalau yang induktif, code-nya, yang induktif, code-nya berdasarkan data, basis datanya. Nah, kalau yang ini basisnya adalah teori, misalnya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu ini frame-nya, frame coding-nya untuk framework yang digunakan, pattern-nya itu dari Ozimi dan Jarrell. Jadi saya mengimprove dari Ozimi dan Jarrell. Jadi Ozimi dan Jarrell cuma ngambil framework besarnya, case summary, charge and status, defendant. Jadi charge and status itu bagaimana jadi tuntut di pengadilan, defendant itu siapa sih
orang yang dituntut ini, location of offense, di mana tingkatnya. Nah, codes-nya itu ini, analytical unit-nya itu ini. Analytical unit ini diderive dari data. Ini code-nya diderive dari teori. Diambil dari teori. Teori artinya orang lain yang sudah bisa, yang pernah menggunakan itu dalam konteks ini, dalam konteks penegakan hukum, dan sedangkan analytical unit terkait dengan apa yang bisa saya miliki di data saya gitu ya. Itu di analytical unit. Di situ ada case summary, itu terkait dengan alasan untuk membakar gitu ya. Itu nanti dia biasanya disebutkan kalau ini saya datanya bukan dari wawancara ya. Datanya saya dapat dari data pengadilan negeri atau dari Mahkamah Agung. Jadi misalnya reason of burning-nya dia kelihatan tuh di putusan pengadilannya bilang apa, pembukaan. Jadi macam-macam nih. Ini saya dapat di datanya. Ada pembukaan kelapa sawit, pembukaan sawah, membakar sampah. Jadi membakar sampah tapi terus menjadi kebakaran besar, membersihkan lahan dan seterusnya. Itu data-data yang bisa keluar dari proses coding yang diambil dari teori sebelumnya. Kalau misalnya ini diambil ke tempatnya teman-teman gitu, misalnya ketika melakukan analisis di KTTA misalnya, ya kalau kita bicara tentang PPA pasal 21 misalnya, bagaimana PPA pasal 21 dilakukan, ya teman-teman harus cari orang-orang yang sudah melakukan proses wawancara atau penelitian kualitatif terkait dengan hal ini. Gitu. Nah, yang diambil itu apa aja sih gitu ya. Dari codingnya dia mau coding apa aja gitu. Sehingga dan ini tentunya disesuaikan dengan research question-nya teman-teman ya, dengan pertanyaan. Sehingga ketika bertanya, ketika mendesain research question itu juga jadi memang harus berhati-hati karena itu menentukan research question nanti ketemu hasil wawancara terus kita quote sehingga itu konsisten di seluruh wawancara. Jadi nanti kalau misalnya kita ternyata codingnya berantakan, wawancara dengan A, kita codingnya cuma bisa PPA pasal 21 itu apa ya? Kepatuhan gitu ya. Terus di coding B kita ngomongnya masalah tindakan penagihan gitu. Codingnya nggak konsisten di semuanya, nggak ada itu. Ada yang orang ngomong A, di informan 1 ngomong A, di informan 2 ngomong B, di informan ketiga ngomong C gitu ya. Tapi informan 2 nggak pernah ngomong A, informan 3 nggak pernah ngomong A gitu ya. Jadi codingnya berantakan. Itu ketahuan bahwa kita ketika melakukan wawancara, kita tidak mampu menderive wawancara, bukan menderive. Artinya tidak mampu menggali data dari wawancara itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai dengan tujuan penelitian kita gitu. Jadi di wawancara A kita ikut arus ketika sama orang ini sehingga dia bercerita ngalor ngidul tentang pengalamannya dia tapi yang nggak ada related dengan penelitian kita. Berjam-jam habis omongannya terkait dengan pengalamannya dia doang. Dengan yang B dia sibuk ngomongin undang-undang. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa yang kita inginkan karena yang kita inginkan terkait dengan pengawasan misalnya. Jadi ketika kita punya semi structured, ketika orang kita wawancara, ya itu terserah dia mau wawancara apa, dia mau ngomong apa. Nah ini yang jadi masalah, jadi penting untuk kita identifikasi gitu ya. Oke. Next. Ini proses coding yang saya lakukan. Kita kembali lagi. Oke. Right. Nah, coba kita sekarang sama-sama nonton video ya. Bagaimana coding tadi dilakukan, ada 2 video. Code. For instance, if you're trying to understand what a forest is, the coding work is done at Suaranya the kedengeran most ya? minute scale. What is going on Dengar, Pak. with
within the reeds, within the trees. You're using that then, your cumulative work at the coding level is to be able to move up to 30,000 feet to theoretical work to say, this is a forest. So you might be able to move at the coding levels to say, this is grass, this is a tree, this is a plant, you're moving up and up and up. This is flora, this is fauna, and then you're defining a forest from that. So the coding work is work that you do at a very small scale, but the aggregate of that work is to develop an understanding of how these codes work together to inform theory about a broader question. So you're moving from textual, small, minute level to categorical frameworks and then to theoretical interventions in your work. So for instance, you don't even have to know what's happening in that text here to see what's happening with respect to the analytical process. So you have a set of text, you have one paragraph where somebody's explaining something about their life. And along the side, it might make notes about what's happening. Those notes are codes. So that when you come back to look at that page again, whether you're looking at that actual document, physical document, or an electronic document, you don't have to read every single tiny thing. You can just look at your codes along the side to get an idea, summative understanding of what's going on. That's the first process of coding. From there, you're thinking about how those codes relate to one another. So some of those codes are in and of themselves sufficiently summative to understand your research question that it becomes its own category or theoretical intervention. Others might be related to one another, and then you will collapse them together into a single category. So for instance, you might realize that you've coded a set of text as happy, sad, disgruntled, and you realize that in and of themselves, they're too specific, but as a group, the code emotion or the category emotion is a more useful category to summarize each one of those codes. So you're moving from codes, which are textual level or smaller level pieces of information, to categories where they fit into one another. And then from those categories, you're developing an idea of, here's a theoretical intervention I want to make. Given my text, here are the understandings that I have, the explanations I have of a particular phenomenon, or given these visual representations of the particular phenomenon. Here are my explanations. I've moved from thorough coding at the textual level to broader understandings and explanations of what's going on. Thinking always with similarity, difference, sequencing, and frequency. Those tend to be some of the key ways of thinking about how codes and categories relate to one another. Okay. There is not a standard system for coding. The codes that you use and the process that you use will depend on your research question, which makes it often confusing and makes you feel like you don't know what you're doing. Oke, ini yang kedua. Sorry, kita pakai yang theater mode aja. Look like. Often people think that they need a sophisticated software to do coding. And in fact, this is not true. Often sophisticated software is an advanced way of helping you manage your qualitative data, but you can very well code by hand. You can print things out and code by hand and do it the old-fashioned way. If your research questions and your data, the volume of data, the number of interviews you've done, or the number of pictures you have becomes quite large, that's one of the ways in which qualitative research software can be very helpful to help you manage that, but you can do it by hand. So coding can be scribbling on the paper. That is a way of taking notes to make summary statements about what's going on. You can use highlighters. That's a really effective way, for instance, of just getting a visual understanding of how things work. So your first pass at coding can be just taking notes on the page. Then your second pass of coding, when you're thinking about how do these codes work together, you might give certain codes a single color. So that later, when you're flipping through to say, I want to find the code emotion, or you want to find the category emotion, you're looking for all the codes, sad, happy, disgruntled. You've coded them all blue, you've colored them all blue so that you don't have to go back and read everything at that level. You can just visually find everything blue and how it works together. So again, every step from the coding process to the write-up process is moving from the most in-depth and then back out to the biggest theoretical.
So visual cues about how things fit together are very effective in helping you organize your ideas and moving it towards write-up. If you are doing coding by hand, there's some key ways to do it effectively. If you're coding by hand, you want to make sure that you give sufficient space on your actual document to write on the document. So while it is not necessarily best practices in terms of ecological citizenship, you want to create large margins where you can write on the side, and you want to make sure that you at least double space so that you have space to write on the text what it is that you're noticing and what's happening. And then to write again about that process. There's a first pass where you're taking close notes, and your second pass where you're making notes about your notes. You're moving from codes to categories. How do your codes work together? Another thing that you might think about using beyond highlighters, which gives you a good visual guide to your data, is colored sticky notes. And this is because if you have a stack of documents and you know that you've coded emotion blue, you can have colored sticky notes on every page where you need to go back and find that information. So that becomes very useful as well as a way for you to quickly access your data. Often when we think about qualitative research, we want to think about how are we being valid? How do we know that our research is valid? How do we know that it is reliable? Through the process of data collection, we use the concept of saturation to essentially assert that we have done sufficient amount of work collecting data. But your reliability and validity of your research also depend on the extent to which you are thorough in your coding exercises. So you code for analytical clarity, you're coding for rigor and thoroughness. It's not about just doing interviews and then sort of taking one pass at the interviews and writing up. People do that, but ostensibly the coding process is something that you go through multiple times in order to ensure that what you code on the first interview makes sense when you get to your 50th interview. Nah, sebelum saya lanjutin videonya, ini bagian yang penting ya. Ada lagi yang masuk. Oke. Ini bagian pentingnya. Jadi coding ini harus bisa digunakan untuk keseluruhan data interview yang kita miliki. Jadi coding itu tidak bisa kita gunakan hanya untuk interview satu, gitu. Transkrip dari interview satu, sedangkan transkrip interview dua nggak bisa kita gunakan. Salah. Kalau itu berarti codingnya nggak salah. Itu yang tadi saya sampaikan. Inkonsistensi ketika kita mewawancarai informan, jadi ketahuan di situ. Jadi kita nggak bisa mengcoding ini gitu. Coding ketika kita menetapkan coding di depan di interview 1 itu harus mampu kita gunakan codingnya untuk sampai interview 5 atau interview 15 gitu misalnya. Nah itu butuh proses berulang kali. Itu namanya proses refinement. Jadi ketika satu di coding satu terus misalnya nanti diproses kita baca lagi ternyata nggak pas ya keseluruhannya. Oh saya coding lagi deh berarti. Itu proses refinement. Nah proses refinement ini tadi kita bisa melakukan coding jika dan hanya jika kita mampu membuat transkrip. Kalau kita cuma dekerin doang, itu kita nggak bisa coret, nggak bisa identifikasi, nggak bisa strict through atau apa segala macam itu through out atau apa tadi yang disampaikan, nggak bisa digunakan. Itu kenapa butuh transcribing dari proses interview yang tadi teman-teman lakukan. Oke, kita terlanjutkan dikit lagi. So often you'll do your first pass coding, your first 5 interviews, and realize by your 6th interview, you might need to go back to those first 5 interviews and code them slightly differently because you're realizing that themes are emerging as you're coding. So there's a rigor and a thoroughness to your coding that it's good to attend to in order to be as honest and reliable and valid with your process, and transparent. Transparency is also a really important concept in qualitative work. Take notes about your coding process so that when people ask you, how do you know what you know? You can say, in my first pass. Nah ini juga penting nih ya, saya ulang ya. Take notes about your coding process so you can explain it. Jadi ini penting nih, sering saya sampaikan di beberapa kali kuliah ini, bahwa proses penelitian adalah proses ketika ada orang lain yang melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama, dengan informan yang sama, harusnya tidak menemukan hal yang baru. Jadi dia bisa diuji, apa yang kita lakukan itu bisa diuji, bisa masuk akal nggak, bisa kelihatan bagi kita ngarang nggak secara akademik gitu.
Jadi takes notes about your coding process. Jadi kita harus ngasih tahu tuh di metodologi proses coding yang kita lakukan seperti apa. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya mencatat di body text saya, di body penelitian saya sampaikan saya menggunakan coding ini. Coding ini saya ambil dari mana? Basis codingnya apa? Apa saja yang saya sebutkan sebagai coding A? Gitu. Apa saja yang menjadi coding B? Sehingga orang ketika membaca papernya, membaca putusan pengadilan misalnya, dia bisa tahu, oh saya mau coding A ini ya, oh coding A ini sebagai ini, oh coding B ini yang bagian kata-kata ini menjadi ini. Kalau ada orang membaca transkripnya teman-teman, interviewnya teman-teman, semua orang bisa tahu, oh iya memang yang di coding itu yang ini. Ini proses untuk transparansi tadi yang disampaikan. What you can say, in my first pass, I used these codes, and then after my second pass, I went through and collapsed these codes into these codes. It is as important. Coding and rigor in your coding process is as important as attending to saturation in your data collection process. And we code for theoretical intervention. So coding is the process of moving from small-scale observation to big-scale intervention. How do these small-scale observations accrue to broader understandings and explanations of what happens in the social world? Oke, itu tadi coding. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Oke, ini contoh coding yang disampaikan di sini. Tadi kan sudah ditunjukkan video bagaimana melakukan coding. Ini ada interview transkripnya. Can you tell me about you like to eat? Di sini anaknya bilang I like crepes, chips, sweets, like sweets and chocolate. The most I like apples, orange, and pizza. Jadi sebetulnya food preference bagi si anak tadi versi 1. Tapi di awal kita bisa mengcode-nya sebagai sebelum kita ngomong food preference, mungkin di awal kita akan mengcode-nya sebagai buah-buahan sama snack gitu ya. Chips sama sweets itu kan snacks gitu ya. Coklat gitu kan, buah-buah itu snack sama buah-buahan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua hasil wawancara cerita masalah buah-buahan gitu. Ada wawancara yang nggak bilang buah-buahan gitu ya. Jadi jadi apa ya? Oh, yang mungkin agak lebih besar yang ternyata di semua wawancara bercerita tentang itu adalah food preference. And then final coding frameworks ini misalnya contrast and contradictions, perception of food, perception of food, positive notion of food and consequence gitu. Jadi dia di final codingnya adalah contradiction. Teman-teman kalau dengerin yang tadi video bercerita bahwa proses coding itu bukan sekali jalan ketika teman-teman mengidentifikasi. Jadi setelah teman-teman wawancara itu belum hasil akhir teman-teman bisa membawa itu menjadi sebuah hasil penelitian, enggak. Hasil wawancara, setelah wawancara selesai teman-teman harus transcribing dulu. Pastiin semua wawancaranya bisa ditranskrip. Paling tidak. Kalau saya dulu mentranskripnya memang tidak mentranskrip karena saya nggak punya resource ya. Jadi saya hanya mentranskrip omongannya beliau, omongannya si informan, tapi tanpa ekspresi gitu kan. Misalnya tanpa ekspresi, misalnya apa ya? Ada dia bercerita tentang keluarga atau dia bercerita tentang hal-hal lain yang tidak relevan, saya tidak transcribing gitu. Tapi kalau dia bercerita tentang topik yang saya memang perlu, saya akan transkripkan gitu. Jadi wawancara itu. Jadi hal-hal bias-biasnya itu saya buang. Kenapa? Karena saya nggak punya cukup resource untuk mentranskrip keseluruhannya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu juga karena itu pentingnya teman-teman menguasai topik wawancara yang teman-teman akan bawakan. Karena pasti mereka akan bercerita. Namanya wawancara, orang ngomong bisa panjang lebar gitu. Jadi kita perlu hati-hati di sana. Coding ini, ya ini tadi, contoh coding sheet di Twitter Amnesty Pajak dengan tema analisis konten, analisis di pajak. Ini teman-teman bisa baca lah, nanti bisa kita lihat.
Nah, ini coding dengan bagaimana dia dengan manual coding. Nah, coding pun bisa dilakukan kalau kita pakai Excel gitu ya. Tapi saya terus terang belum pernah pakai sih. Cuma ya make sense sih. Saya lebih sering coding menggunakan Word itu kan enak tuh yang pakai review tuh. Kita bisa coding, bisa warnain gitu segala macam di Word bisa. Excel dengan cara ini sebetulnya ditaruh di Excel. Ini ada source-nya nih bisa teman-teman cek tuh di bagaimana menggunakan Microsoft Word Comments comment atau di Excel-nya ya. Jadi pindahin ke Excel tuh karena ada tampilan bagian bawah ini Excel sebetulnya kan ini table comment apa kolom A dan seterusnya ini Excel. Nah ini man, sorry. Ini adalah kolom komen. Sekarang coba saya tunjukkan ini ya. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, ini yang disebut NVivo. Ini salah satu software yang bisa kita gunakan. Nanti teman-teman bisa cari itu di internet namanya NVivo. Teman-teman software yang bisa kita gunakan kalau kita melakukan coding di penelitian kuantitatif. Contoh yang saya gunakan saja ya, ini coding yang saya gunakan. Coding tadi table tadi saya bikin menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita bacanya adalah kolaps ya, kita kolaps ya. Right. Oke. Di case summary itu ada 119 files, 457 kali cerita codes ini keluar gitu. Jadi dia bisa kita temukan di mana saja gitu. Bisa kita tahu dia ada di mana saja codingnya itu. Paired learning, nah itu kalau misalnya kita cek di source-nya, ini kita lihat. Maaf ya agak lama sedikit. Ini komputernya udah agak jadul dikit. Ya, here we go. Iya, dan lama dia. Kling. Wah, lama sekali. Sorry. Sambil nunggu sebentar, saya print screen ya. Untuk absen teman-teman. Aduh, mana tadi datanya? Masih juga belum buka, bentar ya. Oke. Lama sekali. Bentar ya, sambil nunggu saya masukin picture dulu. Udah ya? Wah, belum juga. Oke, sambil keluar, yes. Oke, ini adalah bentuk reference numbers. Coverage-nya adalah bagaimana kita mengidentifikasikan. Tadi saya codingnya menggunakan data monitoring gitu ya. Jadi bagaimana si defendant, orang yang melakukan kejahatan itu bisa ada monitoringnya gitu loh atas kebakaran itu misalnya gitu. Saya mengcodingnya itu. Jadi ketika saya coding data ini kenapa ada AI? Karena datanya saya pindahkan jadi teks. Supaya bisa digampang di coding, saya pindahkan jadi teks. Sama seperti kalau kita wawancara, bagaimana kita mudah mengcoding, ya kita gunakan jadi transkrip gitu ya. Nggak mungkin kita coding pakai suara, nggak mungkin. Gitu. Jadi bagaimana kita mengcoding, ya kita menggunakan
saya tekskan, saya jadikan teks dari PDF ataupun dari model yang lain. Nah, ini adalah proses saya coding yang dari ini satu bagian saya coding, satu bagian saya coding. Ini persentasenya berapa, coveragenya berapa lama, dan seterusnya. Sehingga nanti menjadi satu bagian besar di sini. Dan tadi saya sampaikan ketika dia coding, dia menggunakan kata-kata, kita bisa menggunakan ini. Kayak apa ya, word cloud. Oke. Ding, 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 ding. Yes. Ini yang simple aja sih. Nanti teman-teman bisa melakukan sendiri yang lain yang lebih hebat. Nah, ketika saya menganalisis misalnya sampai 160 ya, 165 ya, 165 data, 165 surat keputusan pengadilan. Di dalam 165 keputusan pengadilan, kata-kata yang sering muncul, pidana pastilah ya, lahan. Jadi kata-kata yang sering muncul itu adalah lahan. Kebakaran, terbakar, pembakaran, terus kita juga bisa kata-kata membakar, perpanjangan, nah ini lihat, perpanjangan, kebakaran, saksi, pengadilan pasti ya, terbakar, bersalah, sering, jadi mereka sering kena bersalah, gas, ini ada yang menarik nih, gas, terus tanah, lahan. Nah yang keluar itu adalah lahan ternyata. Di samping pidana ya, lahan. Jadi ini adalah jumlah frekuensi kata-kata yang sama dari 165 surat keputusan tadi. Di 165 surat keputusan tadi, kata-kata yang sering keluar adalah lahan. Berarti kebakaran yang terjadi itu bukan tidak pernah, seringnya terjadi di lahan perkebunan, bukan di hutan, gitu ya, bukan di hutan. Itu salah satu hal yang perlu kita cermati gitu. Dari sinilah saya mengcoding terkait dengan misalnya lahan. Jadi lahan kebakar itu apa saja gitu. Lahan kebakar itu dari mana saja, kita mengcoding itu. Ada perkebunan dan seterusnya. Ini identifikasi awal dari coding. Jadi ketika teman-teman baca transkrip wawancara teman-teman harus mulai mengingat-ingat kira-kira yang sering keluar ini orang ngomongin apa ya, supaya kita bisa coding, bisa kita code dari semua hal itu sehingga nanti kita bisa gabungkan, kita lihat pattern-nya yang wawancara tadi sehingga kita bisa analisis pattern. Jadi analisis itu ada dasarnya, teman-teman berbicara di subbab analisis itu ada dasarnya, bukan berdasarkan keinginan teman-teman. Jadi yang saya mau tegaskan adalah wawancara itu one thing, belum selesai proses itu. Wawancara itu cuma ngambil collect information, tapi yang tahu persis wawancara itu ya kita sendiri. Nah itu nggak bisa kita buktikan, masa iya dosen penguji kita putarin tape-nya, itu nggak mungkin. Jadi tentunya kita bisa ngomong, saya sudah transkrip hasil wawancaranya, Pak, saya sudah bisa, atau Bu, saya bisa coding, yang codingnya seperti ini. Dari hasil coding saya mendapatkan ini pattern-nya. Nah, itu keren banget gitu. Itu keren banget. Nanti kalau misalnya teman-teman melakukan itu. Karena hampir semua saya lihat pakai menggunakan wawancara gitu ya. Keren banget kan? Nah, visualize, saya kasih gambaran visual lagi ya. Ya, ternyata dia ngambek. Oke. Yes, mau. Kalau saya pakai explore diagram, bagaimana itu terbentuk gitu ya. Bagaimana itu saling terhubung. Ding ding. Wah, ini dia. Bagaimana seluruh kasus itu terhubung pada satu titik? Titiknya apa? Nah, itu nanti tergantung quotes-nya. Ini kan karena saya ngambil titiknya criminal prosecution gitu ya. Jadi titiknya terhubung. Ini jenis dokumen yang menyatu ke titik ini. Jadi diambil dari mana aja dokumennya. Jadi saya bisa buktikan dokumen-dokumen itu ada di titik ini saja gitu ya. Ini proses lanjutan sih sebetulnya. Ini nggak penting-penting amat. Nanti teman-teman bisa melakukan ini di tempat yang lain.
Kira-kira gitu. Ini saya cuma membuktikan bahwa proses kualitatif yang saya mau tunjukkan ke teman-teman adalah proses data kualitatif itu bukan berarti lebih remeh-temeh dari proses data kuantitatif gitu, analisis kuantitatif gitu. Meskipun analisis kuantitatif pakai statistik, tapi kalau ketika kita menjalankan proses data kualitatif itu juga lebih sangar gitu loh. Lebih sangar tuh apa? Lebih menarik juga gitu ketika kita menjalankan proses data kualitatif juga gitu. Nah, ini sampel yang saya mau sampaikan. Kita kembali lagi ke sini. Ya, ini dia. Oke. Nah, di analisis kuantitatif ini masing-masing orang nih ya. Nanti saya juga nggak sepakat-sepakat amat sih, tapi ya oke lah gitu ya. Nah, proses analisis data kualitatif adalah proses untuk menyiapkan bahan mentah gitu ya. Jadi intinya ketiga yang mau disampaikan adalah proses data kualitatif itu proses nyaring data sebetulnya. Proses membuat data itu semakin kelihatan pattern-nya. Data kualitatif itu datanya besar banget. Datanya luas sekali. Data luas itu semakin dikecilkan, semakin disaring sehingga kita semakin tahu bentuk pattern-nya. Kalau bahasanya di sini dimasak sampai kental gitu. Sampai ya semakin tahu ini, oh ini loh temuannya tuh di situ gitu loh. Ketika kita ngomong kekentalan dari saus tadi gitu. Karena saus itu dimulai dari air kan, jadi karena dicampur air, dicampur apa kan, jadi terus disaring, dimasak lagi, kuahnya semakin kental dan akhirnya menjadi saus tadi. Ini proses data kualitatif. Nah, di proses penyajian, ketika kita ngomongin penyajian dari data kualitatif, ya tentunya ada kontras dan contradictions. Jadi kita bikin kontrasnya, dan kita bikin perbandingan, kita bandingin langsung gitu dengan kontras dan contradiction-nya, siapa ke siapa dan apa gitu, sehingga kita bisa pastikan. Nah, yang menarik adalah ketika kita ngomongin proses data kuantitatif, ini ada kutipan itu dulu, kutipan wawancara. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi mana bagian wawancara yang penting gitu ya. Kalau kita nggak pernah bisa bikin transkrip, kita nggak bisa menampilkan tuh bagian kutipan wawancara mana yang bisa kita penting dan kita tampilkan dalam KTTA kita gitu. Jadi itu penting juga. Seperti ini saya tampilkan seperti ini. Contoh ya. Oke. Nah, di kutipan wawancara kan saya sampaikan bahwa dalam point of view ketika mendiskusikan explosion gitu, saya mengasih kutipan bahwa orang ini bicara begini loh. Si expert witness ini bicara begini loh. Itu juga paralel dengan omongannya si investigator. Investigator itu adalah penyidik dan penyelidik gitu ya. Dia juga bilang begini loh gitu ya. Saya buktikan bahwa yang saya cari dalam sebuah penelitian kualitatif, saya bisa mencari bahwa ini yang disampaikan orang itu, saya nggak membuat-buat bahwa orang ini berbicara begini loh. Orang ini bicara begini loh. Dalam konteks ini, orang ini bicara begini loh. Ini bisa kita lakukan ketika kita bisa mampu mengidentifikasi quotes-nya, kita bisa identifikasi, terus kita bisa ngambil di bagian mana yang memang penting untuk kita tampilkan. Jadi kita nggak bisa terus cuma ngomong menurut dia begini, menurut dia yang mana, gitu. Ada juga yang saya tidak menggunakan kutipan langsung gitu, argue that establishing multi-domain enforcement coordination approach to handle dan segala macam. Ini saya cuma ngomongin bagaimana saya bercerita tentang apa yang mereka sampaikan dalam proses interview yang saya lakukan. Ini penting untuk disampaikan ke pihak lain gitu, bisa penguji, bisa yang dosen-dosen pembimbing gitu. Right. So, nah,
Nah, ini tadi yang saya disampaikan posisinya penyajian data kualitatif. Alright. Ini sekarang kita ada latihan coding. Saya akan share codingnya. Teman-teman bisa latihan secara mandiri terkait proses melakukan coding dari proses analisis data yang kita lakukan. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan untuk malam ini. Sebelum ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Nanti daripada nanti ketutup ininya, repot. Oke, sebentar. Oke, mana tadi? Sip. Oke, Mas Abednego Bonardo. Hadir, Pak. Abed ada. Alifa Zahra Maudina. Hadir, Pak. Alvin Pradika. Hadir, Pak. Oke, Alvin. Amalia Nur Mutia. Hadir, Pak. Right. Amelia Fendi. Hadir, Pak. Amel? Nggak ada? Pak. Oh, kecil sekali suaranya, Mel. Ya, hadir, Pak. Andi Ahmad Ahyar. Hadir, Pak. Oke. Andrea Yola Tiffany. Hadir, Pak. Oke. Angelika Mary Ivana Sirait. Angelika. Hadir, Pak. Anggita Masmur Afrida Siregar. Hadir, Pak. Oke. Clementine Teresia Skania Pasaribu. Hadir, Pak. Oke. Dan Nembesa Ginting. Hadir, Pak. Zaki Zulkarnain. Hadir, Pak. Erlinda Aprilia Ningtyas. Hadir, Pak. Oke. Faizatul Imanda. Hadir, Pak. Frans Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Hirya Pradiptaridi, ya, sorry. Hadir, Pak. Oke. Julia Paratiwi, Parhusin. Kevin Ayu Yosandra. Hadir, Pak. Lintang Lazuardi. Hadir, Pak. Muhammad Gusti Haki. Hadir, Pak. Muhammad Rizal Wahyudi, sorry. Hadir, Pak. Nadia Khonita Syakira. Hadir, Pak. Panduna Reswara. Hadir, Pak. Oke, Rizky Ade Junara. Rizky? No, oke. Hadir, Pak. Ada Rizky, yang mana? Rizky Ade Junara. Halo, hadir, Pak. Oh ya, oke. Jelek sinyalnya. Oke. Rizky Dia Rosanti. Hadir, Pak. Sarah Konisia tadi ada ya. Tasya Musyayadah. Hadir, Pak. Torik Alif Rozak. Hadir, Pak. Malam. Fikar Ahdan. Fikar. Keluar lagi Fikarnya. Ada Fikar? Nggak ada? Tadi ada deh kayaknya. Aduh, saya mau close lagi. Mungkin koneksinya jelek, Pak. Koneksi jelek ya? Oke lah, saya masukin aja deh. Oke, simpan presensi. And then, Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke. Terkait dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, itu apakah ada threshold khusus ya, Pak, terkait minimal jumlah informan untuk menghasilkan hasil wawancara yang reliable? Dan gimana cara kita untuk menentukan sebenarnya jumlah informan yang pas dalam penelitian kita itu berapa, Pak? Ya. Ini ini pertanyaan seru nih dari berapa banyak sih jumlah informan yang bisa kita ambil reliable untuk proses wawancara. Kalau saya
pertama yang perlu saya lakukan adalah saya pastikan informan itu mewakili apa yang saya inginkan. Misalnya gini, kalau saya mau ngambil data cerita tentang, balik lagi ke cerita insentif ya, insentif COVID. Gitu ya. Insentif COVID adalah siapa penggunanya, terus kebijakannya, terus macam-macam nih. Nah, kalau misalnya yang mau kita ambil adalah terkait dengan kebijakan, nah yang kebijakan itu siapa saja yang terkait dengan kebijakan. Jadi kalau saya, berapa banyak sih jumlah respon informan yang akan kita gunakan untuk kita ambil ceritanya dalam proses wawancara adalah jumlah informan yang mewakili keterkaitan dengan data kita, gitu misalnya. Itu yang penting sebetulnya. Kalau misalnya yang tadi COVID berarti ada yang kalau misalnya policy, pembentukan policy berarti di situ adalah Direktur Peraturan Perpajakan, dari Direktorat Peraturan Perpajakan misalnya. Terus dari Dirjen Pajaknya, terus dari PKP, Potensi Kepatuhan Perpajakan, dari BKF, dari mana. Jadi dalam satu masalah itu dipotret dari berbagai macam sudut. Apakah ini jumlahnya satu orang dari setiap bagian? Ya tergantung. Kalau satu orang cukup mencukupi karena dia direktur, selesai. Tapi kalau dia ternyata cuma seorang pelaksana, ya butuh beberapa orang pelaksana karena pelaksana bukan pengambil kebijakan. Kalau dia kasih atau kalau dia kepala kantor, mungkin 1 atau 2 orang. Contoh lagi, kalau misalnya terkait dengan kebijakan penagihan pajak di KPPX misalnya, berarti yang informan yang harus saya wawancara siapa? Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, Wajib Pajak, kebijakan misalnya. Nah, ketika dia ditanya yang ngomong Jurusita Pajak, apakah Jurusita Pajak 1 ini cukup melingkupi ataukah harus keseluruhan Jurusita Pajak? Kalau di kantor KPP itu ternyata 1 ini sudah berperan banyak di seluruh proses penyitaan, ya 1 aja cukup. Gitu. Jadi ini tergantung research questionmu, tergantung penelitianmu. Tapi kuncinya adalah informan harus mewakili titik-titik simpul-simpul data yang akan kita ambil, yang mempengaruhi data ini. Simpul-simpulnya apa? Nah, itu yang harus dijelaskan. Misalnya, yang kedua, bagaimana saya memilih informan? Kalau saya kemarin, saya ngambil sampel saya sendiri aja deh, daripada repot-repot. Bagaimana saya memilih informan? Saya tidak pernah memilih informan, karena ketika saya memilih informan, saya ada kemungkinan bias. Bias artinya sesuai dengan privilege saya. Saya nggak bisa memilih informan karena dia teman saya. Saya nggak bisa memilih informan karena dia temannya teman saya. Saya nggak bisa. Nanti bias tuh, pasti pengen yang deket-deket aja. Nah, yang saya lakukan adalah saya meminta kantor yang saya tuju untuk memilih informan. Sehingga informan yang saya dapat jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kantor itu. Tergantung kantor yang saya wawancara misalnya. Misalnya sini, saya mau mewawancarai polisi Polda Pekanbaru gitu, kepolisian daerah Pekanbaru. Saya berkirim surat, dari surat itu saya meminta tolong dong ditunjuk orang-orang yang memang berpengalaman menangani kasus kebakaran lahan gitu. Saya dikirim 3 informan. Ya cukup. Oh, saya nggak milih informannya. Ya dari informan 3 itu ya saya petakan. Ketika saya minta ke Kejaksaan Pekanbaru, saya minta dong informan orang yang bisa saya wawancari terkait hal ini. Kepala kejaksaannya menyutus 1 orang jaksa yang sangat profesional terkait dengan itu. Cuma 1. Tapi jaksa itu menguasai seluruh kasus kebakaran lahan karena dia selalu ada di kasus kebakaran lahan. Begitu juga dengan teman-teman nanti. Jadi, tapi kalau misalnya informannya cuma 1, ya keterlaluan juga, nggak mungkin informan cuma 1. Karena 1 orang informan, misalnya teman-teman bilang 30 informan, basisnya 30 informan itu apa? Saya nggak pernah tahu juga. Itu harusnya dijelaskan di metodologi. Kalau saya akan menyebut informan yang mewakili
tingkat data yang saya butuhkan. Berarti nggak bisa macam-macam di tingkat datanya dibutuhkan apa aja. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya berapa banyak, ya tergantung banget dengan penelitianmu, area penelitianmu. Itu sih. Mbak siapa tadi? Mbak Ayu. Halo? Halo? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Saya share ininya ya, sambil ini saya share dokumennya. Oh man, lupa di mana ya? Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siap. Saya masih belum paham yang tentang coding atas penelitian yang deduksi tadi, Pak. Jadi, apakah dengan metode penelitian yang sama yang dilakukan oleh 2 orang peneliti tadi dapat memunculkan coding yang berbeda ya, Pak? Apakah codingnya nanti itu dapat melenceng karena subjektivitas masing-masing tadi? Contohnya kayak tadi pemilihan informan. Terus di video tadi soalnya dijelaskan bisa memilih cara yang mudah dalam meng-highlight atau mengkategorikan sesuatu gitu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi di codingnya, kan kalau dipakai deduktif ya tadi ya? Berarti kalau pakai deduktif kan pakai penelitian terdahulu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Kalau saya pakai penelitian terdahulu, saya akan menggunakan coding dari apa yang dia lakukan dari penelitian terdahulu. Yang saya lakukan dari gini, saya ngambil dari Ozimi dan Gerald yang lakukan di penelitiannya dia. Penelitiannya dia adalah terkait dengan kepatuhan pajak, misalnya. Bukan kepatuhan pajak. Terkait dengan pidana dan kepatuhan. Jadi besaran codingnya sama. Tapi analytical unitnya berbeda. Itu yang membedakan. Jadi besaran codingnya sama. Besaran codingnya adalah case summary, macam-macam itu. Tapi analytical unitnya yang akan yang membedakan bagaimana proses codingnya. Jadi kalau di case summary-nya beliau bukan terkait dengan kebakaran lahan, case summary-nya beliau terkait dengan kejahatan apa ya, saya lupa. Jadi case summary-nya menjadi berbeda, tapi case summary coding case summary-nya sama. Jadi di codingnya adalah terkait dengan case summary atau terkait dengan defendant, orang tersangkanya. Dia mengcoding tersangka di Ozimi dan Gerald. Saya ngikutin, ngambil tersangka. Tapi apakah tersangkanya sama? Di sini ada direktur, ada petani, ada buruh. Nggak sama, tapi besaran codingnya sama, yaitu tersangka. Terus, apakah nanti akan berbeda antara saya dengan Ozimi dan Gerald? Ya tentunya berbeda dalam unitnya. Analytical unitnya, bukan dalam codingnya. Karena codingnya saya ngambil dari si Ozimi sebetulnya. Terus satu lagi apa tadi, Mas? Saya lupa. Terkait subjektivitas tadi, Pak. Oh, subjektivitas masing-masing. Nah, ini yang serunya sebetulnya. Ini yang saya sendiri masih bergelut dengan ini. Subjektivitas sebentar ya. Ini saya transfer dari sini. Sorry ya, ini proses memindah-mindah data ini memang luar biasa nih. RST transkrip. Ini dia. Nah, itu buat latihan transkrip. Oke. Subjektivitas data. Kalau kita menggunakan NVivo kayak tadi, si Victor. Kalau kita menggunakan aplikasi tadi, NVivo misalnya, normatifnya satu coding akan dibaca 2 orang.
satu transkrip wawancara ini, kan kita membuat transkriping wawancara. Satu transkrip itu akan dibaca 2 orang. Dan 2 orang ini harus sepakat dengan coding yang sama. Kalau codingnya berbeda, dia harus sama-sama membaca lagi codingnya apakah ini sudah tepat atau belum. Ini kalau benar-benar penelitian sebenarnya ya, teman-teman nggak usah membuatnya susah jadi dengan seperti ini. Ini kita sama-sama latihan aja. Nanti di KTTA saya yakin nggak akan sampai sedetail itu. Jadi kalau sebenarnya, kayak saya cerita yang sebenarnya aja ya, penelitian yang sebenarnya itu harus begitu. Jadi ketika saya baca coding saya, dari semua coding saya yang 165 tadi, yang saya gambar codingnya, itu ada saya melakukan dan siapa lagi melakukan gitu harusnya. Jadi orang kedua harus membaca transkrip yang sama dan membuat atas coding yang sama yang disepakati. Dari berdasarkan coding dan analytical unit yang kita sepakati. Nah, ini yang menghilangkan bias sebetulnya. Menghilangkan bias karena ada 2 orang yang saling menyetujui, minimal 2 orang yang saling menyetujui code ataupun analytical data yang sama dari ini yang sama, dari transkrip yang sama. Nah, kalau buat latihan saat ini mungkin untuk KTTA, ya teman-teman saja baca berulang kali. Kalau saya menyarankan bacalah berulang kali sampai teman-teman sure, teman-teman yakin bahwa codingnya tuh memang ini. Kalau teman-teman cuma baca sekali, siapa sih Rizal Wahyudi? Kalau teman-teman cuma baca sekali, saya yakin tingkat biasnya akan menjadi lebih tinggi. Karena teman-teman tadi, know your data. Know your data ini penting ini. Kalau teman-teman nggak pernah tahu datamu bercerita tentang apa, aduh berat. Jadi pastiin teman-teman tahu dengan datamu. Jadi baca tadi di video pun bercerita, baca itu berulang kali. Sehingga teman-teman akan mengenerate coding yang memang teman-teman ada di kepalanya bahwa ini semua ada di seluruh hasil interview yang teman-teman dapatkan, di transkrip yang teman-teman dapatkan. Penyakitnya interview adalah males transkrip. Males bikin transkrip. Penyakit itu. Dan saya juga mengalami gitu. Saya mengalami posisi itu. Mentranskrip interview itu bukan main malesnya. Saya tunjukin ya, ini ketika saya pertama kali mentranskrip interview dan males banget. Saya tunjukin. Buktikan bahwa ininya saya terjadi juga. Ini materinya. Nggak ada kayak nih. Chapter 4, chapter 5, chapter 3. Interview, lapangan prepares. Yes. Terus. Oke. Perceptions. Ternyata saya nggak ketemu ya. Nantilah ya, saya akan tunjukkan di waktu yang lain. Mana ya? Saya lupa. Jadi saya di pertama kali melakukan transcribing, saya cuma ngetik di Excel. Orang ini ngomong ini, sama ini ngomong ini, kira-kira ngomong ini gitu. Saya catat minutnya, menit sekirang dia ngomong ini, menit ini ngomong ini. Yang membuat di interview ketiga saya pusing. Kenapa? Saya nggak bisa bandingin antara interview ketiga dan interview pertama. Begitu saya bandingin, wah kok beda nih. Wah, ganti lagi, transcribing lagi dari awal. Dan ketika transcribing yang kedua, mulai saya transcribing agak benar. Saya memang tulis tuh dia ngomong apa. Meskipun saya masih di level yang mentranskrip yang memang related dengan apa yang saya teliti. Saya nggak mentranskrip hal-hal yang memang dia bercerita gitu, bercerita tentang pengalaman, bercerita tentang kasus yang lain, contoh-contoh yang tidak relevan, itu saya buang dari transkrip. Saya nggak catat. Saya kasih notes-nya di menit sekian dia bercerita tentang ini, saya cuma kasih tulis di menit sekian bercerita tentang ini. Setelah itu hilang, di menit sekian baru bercerita tentang konteks penelitian yang saya lakukan lagi. Kalau kita ngikutin teorinya,
transkrip harus keseluruhannya, meskipun dia tidak related. Tapi itu wasting banget, ngabisin waktu. Karena kita sendirian ya, kita baru belajar, sama-sama kita baru belajar untuk melakukan penelitian. Tapi peneliti yang sebenarnya pasti akan melakukan itu. Nah, itu proses transcribing sebetulnya. Nah, itu yang paling malas ketika kita melakukan interview. Jadi saran saya, nanti ketika teman-teman melakukan interview, pastiin teman-teman punya basis pertanyaan yang cukup kuat dan landasan teori yang cukup bagus, sehingga ketika melakukan interview, teman-teman sudah melakukan analisis, dan ketika melakukan transcribing, teman-teman ketemu tuh relate, keseluruhan interviewnya relate satu sama lain. Jadi nggak ada yang hilang di tengah jalan, sehingga nggak bisa dianalisis. Akhirnya kesimpulan dan analisisnya nggak nyambung satu sama lain. Itu Mas Abednego. Oke, ada lagi? Halo? Kalau nggak ada, kita akhiri untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke WA pun boleh. Nanti saya akan coba jawab di WA. Tapi ya mohon maaf nanti kalau jawabnya agak lama sedikit. Biasanya agak lama. Hopefully cepat.